Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dulu jeung sumping di channelnya Teh Nini lagi ya. Kumaha dalam sadayana. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini agak berbeda nih, teman-teman. Di luar ruangan. Mencoba di luar ruangan, aku nih lagi di tingkat 5 loh teman-teman. Nih aku lagi di tingkat 5 yang biasa aku nyuci sejadah. Kebetulan majikan lagi pada nggak ada, jadi beraniin diri aja biar teman-teman gak bosan. Nah oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi bukan tips ya, cuman perbedaan gitu. Kenapa aku bisa memilih pisah ziarah daripada pisah syarikah? Apakah aman pisah ziarah? Bukannya pisah ziarah itu hanya berlaku buat pisah turis. Ntar kamu kabur lagi. Ntar kamu nggak dibikinin igomah lagi. Ntar kamu ilegal lagi. Nah, itu banyak banget pertanyaan yang tetangga, teman gitu loh. Karena kok berani pakai pisah ziarah gitu. Kenapa nggak pakai pisah syarikah? Nah, oke, di sini aku jelasin ya, teman-teman. Kenapa aku bisa memilih pakai pisah ziarah? Karena pertama ya, emang sih pisah ziarah itu berlaku hanya untuk turis ya, berlaku hanya untuk 3 bulan saja masanya. Tapi kan tergantung majikan juga. Majikan buatin igomah kita ya, kita udah langsung aman gitu loh teman-teman. Dan alasan yang kedua itu, kalau pisah ziarah langsung kita nih dapat majikan. Nama majikan, rumah majikan udah pasti dong dapat gitu loh. Dan terutama gaji juga tiap bulan kita langsung dapat. Maksudnya gini, semua juga tidak ada potongan gaji teman-teman. Tapi kalau misalkan lewat syarikah, prosesnya itu sebentar. Medikal, pasporan tanpa menunggu sidik jari, tanpa menunggu calling visa yang pesan kita dari Saudi. Jadi langsung berangkat aja, udah medikal, udah paspor nih udah dipegang, langsung berangkat aja. Karena apa? Karena langsung terbang dari Indonesia ke Saudi. Di Saudi juga ditampung dulu gitu loh teman-teman. Ditampung di kantor. Terus ada madam, misalkan ada si baba datang ke kantor tersebut, pesan sama kita, misalkan mau si A, mau si B, cocok misalkan. Nah baru kita nih kerja sama tempat tersebut. Kalau misalkan kita tidak laku, maaf, ada istilah kata teman aku, didagang katanya. Kalau misalkan didagangkeun bahasanya ya. Jadi dagang ke sini, dagang ke situ. Kalau laku jadi digonta ganti majikan. Nah, istilahnya seperti itu. Kalau misalkan kita kepepet butuh, harus per bulan, tiap bulan kita nih harus mendapatkan uang. Syukur-syukur kita nih langsung dapat majikan teman-teman. Jadi selalu dapat majikan, selalu kita nih kerja. Kalau enggak, ayo gimana? Jadi kenapa aku memilih pisah ziarah? Karena langsung dapat majikan dan pasti sudah tiap bulan dapat gaji dong. Itu teman-teman. Nah, dan selanjutnya itu kita juga udah dijamin ya, maksudnya keselamatan, keamanan. Kita juga tidak ada khawatir lagi majikan selanjutnya siapa, majikan kita nih di rumah kerjanya sama rumah siapa lagi gitu loh kalau pisah ziarah itu. Dan kebetulan aku tuh tipe orang yang nggak mau gonta-ganti majikan. Jadi kalau udah adaptasi dengan satu orang, satu rumah, ya udah itu aja. Istilah kata baiknya tinggal diperbaiki, buruknya ya kita tinggal berusaha belajar demi belajar lagi gitu loh teman-teman. Jadi kita nih kalau misalkan gonta-ganti majikan, selalu adaptasi rumah, selalu adaptasi dengan orang-orang. Susah loh adaptasi sama orang-orang tuh. Istilah kata mengenal kepribadian, maksudnya bukan mengenal kepribadian mendalam ya. Istilah kata kalau misalkan kita udah hafal dengan pekerjaan kita, nah kita juga akan lancar, akan tenang gitu loh teman-teman.
Kalau kita selalu adaptasi dengan majikan, selalu adaptasi dengan rumah A, rumah B, kan beda-beda. Setiap rumah beda peraturan, setiap majikan beda peraturan. Nah, jadi salah satunya kenapa aku memilih Bisa Ziarah ya seperti itu teman-teman. Ada pesawat, ada suara pesawat teman-teman. Ini di Riyadh aku ya, jadi setengah jam ke airport itu. Nah gitu teman-teman, jadi untuk yang Bisa Ziarah insya Allah aman kok. Terus ada pertanyaan lagi, udah dibikin iqomah belum teh? Alhamdulillah udah. Jadi untuk teman-teman yang belum misalkan dibikinin iqomah selama misalkan lewat 3 bulan, kalau masa berlakunya kan 90 hari ya. Jadi kalau misalkan udah lewat 90 hari, majikan tuh harus bikinin iqomah kita, KTP lah misalkan. Kalau misalkan belum dibikin, teman-teman tidak usah khawatir, jangan kabur ya. Karena apa? Karena terakhir tuh majikan tuh bilang, ini pengajuan bikin iqomah itu sekarang tuh dipersulit, kurang lebih harus nunggu 7 bulan. Padahal aku udah ngajuin katanya dari 3 bulan yang lalu tuh udah ngajuin untuk dibikin iqomah. Udah setelah 7 bulan baru jadi katanya gitu. Oke, nggak apa-apa aku bilang. Jadi teman-teman kalau yang belum dibikin iqomah jangan kabur ya, gitu loh teman-teman. Dan kenapa ada beberapa kriteria majikan ya, kalau misalkan majikan tuh serak dengan tidak ada berpikir yang lain-lain, udah langsung bikin iqomah aja gitu. Misalkan walaupun 1 bulan, misalkan 1 minggu langsung dibikin iqomah. Nah kalau misalkan teman-teman belum dibikin iqomah langsung, tidak usah khawatir, tidak boleh ada bikin mau kabur. Karena apa? Majikan juga, maksudnya gini loh teman-teman, majikan tuh ngelihat karakter kita, ngelihat gimana kita, karena kan kita ini bisa ditukar, bisa dibalikin ke kantor, misalnya bisa dipilih gitu, aku nggak cocok sama ini gitu loh. Jadi mereka tuh kenapa belum dibikin iqomah tuh karena mereka takut ada apa-apa sama kita, apalagi takut kabur, udah dibikin iqomah kabur. Jadi gitu loh resikonya teman-teman. Jadi ke teman-teman kalau yang belum dibikin iqomah jangan dulu kabur, tenang aja, insya Allah kok nanti dibikin iqomah ya. Itulah teman-teman. Pokoknya ya seperti itu. Kenapa memilih Bisa Ziarah? Karena alasannya seperti itu teman-teman. Jadi langsung dapat gaji, nggak usah gonta-ganti majikan, tidak ada khawatir lagi menginap menunggu yang mau beli kita. Ya istilah kata yang order lah ya, yang order dengan kita gitu loh teman-teman bahasanya itu. Jadi kita nih kalau bisa si syarikah itu berdiam dulu di kantor, nunggu majikan yang cocok sama kita, yang mau sama kita, yang mau mempekerjakan kita, baru kita dapat kerja, baru kita dapat uang sebulan kemudian gitu loh teman-teman. Emang prosesnya sebentar kok, 2 minggu juga banyak teman-teman yang langsung terbang, tapi di Saudinya ditampung dulu gitu, belum tentu kita ini dapat kerjaan langsung. Jadi teman-teman kalau misalkan ya kalau emang mau kasusnya seperti aku, mau langsung kerja, mau langsung dapat uang ya Bisa Ziarah aja, aman kok. Pokoknya boleh dikomentar ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang pengalaman yang hampir sama kayak aku, pengalaman yang lebih misalkan lebih bagus lah dari sama aku, boleh dikomentar ya teman-teman. Ini pengalaman aku, ini pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Kenapa aku memilih Bisa Ziarah ya seperti itu, karena aku butuh uang per bulan, dan ya memilih aman aja gitu, karena aku nggak mau gonta-ganti majikan gitulah teman-teman. Dan seperti itu aja, banyak teman-teman kok yang di syarikah itu terbangnya cepat 2 minggu, nyampe syarikah di sini ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan nganggur, apalagi non ya teman-teman. Kadang kan majikan tuh non tuh ya seperti itulah nasib gitulah teman, ya tergantung nasib, ada yang cepat, ada yang lambat gitu loh teman-teman. Ada yang 2 minggu nunggu, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan nunggu. Misalkan dapat majikan nggak cocok, sebulan balikin, ada yang 2 minggu dibalikin lagi ke syarikah gitu teman-teman. Jadi kan itu bantut, istilah kata kita juga mau kirim uang juga kadang kirim gimana gitu lah teman-teman. Pokoknya nanti deh aku banyak ceritain lagi ya gimana syarikah
prosesnya gajinya seperti ini. Terus misalkan ada potongan juga kalau misalkan nggak kerja gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya video aku ya, semoga bermanfaat. Jangan lama-lama soalnya tetap aja sih walaupun tidak ada orang di rumah tetap aja harus waspada. Oke teman-teman, saya doakan semoga sehat selalu ya teman-teman, semoga dipermudah segala urusannya, semoga hajatnya semua dikabulkan. Jangan lupa bersyukur dan bahagia, dan tidak lupa subscribe ya teman-teman biar aku semangat selalu bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.